wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Ibu. Kami dari kelompok 2 ingin dengan judul implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam mencegah perilaku bullying di PKSD Negeri 17 Medan. Sebelum kami berorientasi ke kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mukhaladun dengan NIM 3243311 dengan nomor urut 34 dan dengan saya perkenalan dari kelompok 2. Dari kelompok 2 yaitu penelitian ini didasarkan oleh masih ditemukan bullying di lingkungan sekolah yang berdampak terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter di sekolah belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih cenderung berfokus pada aspek politik dibandingkan kebiasaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam mencegah perilaku bullying di UPT SMP Negeri 17 Medan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila melalui pembelajaran, keteladanan guru, serta pembiasan dalam budaya sekolah mampu memberikan pengaruh positif dengan menekankan perilaku bullying. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti pengaruh lingkungan sosial siswa. Oleh karena itu diperlukan penguatan pendidikan karakter secara berkelanjutan dan keterlibatan seluruh warga sekolah agar terciptanya lingkungan belajar aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Alasan terkuncinya pendidikan karakter berbasis Pancasila boleh implementasi. Dan saya bacakan. Sebagai koordinator, ada pun hasil dari penelitian ini yaitu penerapan demokrasi di sekolah edukasi modern sudah cukup baik, tetapi masih perlu dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan. Beberapa langkah yang dilakukan seperti mengenai kapasitas siswa, menciptakan suasana yang lebih terbuka dan inklusif, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan kampanye. Adapun kata kunci nilai demokrasi, musyawarah dan partisipasi yang sudah kami Baik,
sebelumnya mungkin kayak sama sebelumnya ya paling berapa mungkin kalau Jawa ada yang lain kan jadi kalau misalnya lain tak pakai nantinya nggak fokus di kamu aja buat nanti pada saat tanggung jawab saya memberikan ekspresi kalian juga sering mencatat atau mengingat pokoknya ingat apa yang kalian sampaikan sebelumnya santai aja ya ini kan kalian yang ke Oke, sebelumnya tadi gue udah memaparkan abstraknya, saya apresiasi mengenai abstrak. Ada beberapa hal yang mau saya cerita masukan sebelum nanti masuk pertanyaan. Untuk dari pemaparan halaman itu dimulai dari kata pengantar. Bagaimana implementasi demokrasi adalah menerapkan atau mengimplementasikan nilai demokrasi itu. Bagaimana nilai demokrasi itu merupakan nilai kerakyatan yang tercantum dalam nasib keempatnya itu kerakyatan yang diikuti oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimana nilai demokrasi baik secara pribadi, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Di sekolah yang pada teliti yaitu sekolah cerdas murni, kami menanyakan bagaimana kalian melakukan demokrasi, bagaimana kalian melaksanakan demokrasi. Mereka itu jauh lebih baik kalau seandainya mereka itu menerapkan pemilihan ketua OSIS yang dimana pada saat ini mereka itu bukan cuma jadi implementasi itu kan penerapan implementasi kan mahasiswanya saja yang jadi kan juga minggu kalau memberi keputusan, tetapi melibatkan para guru dan staf-staf yang ada di sekolah. Di sini saya mau mengingatkan bahwasanya saya pertanyaan nanti boleh jawab secara umum dan juga nanti dikhususkan untuk satu persatu. Jadi biar nanti lebih kondusif kalau misalnya nanti mau bertanya-tanya nama dan nomornya juga setiap jawabannya begitu kalau misalnya menambahin tanya tambahkan jawaban dari sini. Sebelumnya kita nggak usah bahas ujian dulu ya, sedang ujian dulu. Maaf sebelumnya tapi saya mau nanya, kalian udah ada konfirmasi bapak dari bapak ke ini nggak? Kalian ada? Sudah ada pak? Kedua, ada nggak kalian mengingatkan kalian sesuai dengan edaran jadwal? Dapat jadwalnya? Yang terbaru? Ada kan? Yang saya tentang warna merah? Ada nggak? Karena saya pribadi, saya nggak tahu apa, tapi saya baca untuk menghubungi semua tim ini. Lalu yang kedua yaitu masih adanya siswa-siswa yang memilih karena pertemanan bukan karena visi misi. Ini ya. Lalu yang ketiga yaitu sebenarnya kalau saya pribadi saya nggak pengen bukannya saya pengen dicek itu kan. Cuma ini kan demi kalian udah tampilnya ujian gitu kan. Kalau lebih baiknya nanti untuk ke depannya di sini ya. Kalau itu juga kalian ujian kita tahu mereka juga. Setiap ujian apa gitu. Karena itu juga ya kesiapan kalian apakah siap kalau ujian atau memang bahkan kan siap. Terus juga kamu jangan lupa tidak seharusnya dan juga karena kan ini untuk kalian jadi udah diundur kan harus sama satu masa kalian beda ngirim bapak boleh ngirim ke saya pasti makanya saya ngirim cuman ini jadi pembelajaran saya nggak mau merusak suasana hati saya yang juga nggak mau buat kalian masih dengan kita santai aja karena saya gampang kalian menjawab oke senang saya nggak suka sama bohongan terus kalian bohong itu fatal daripada kalian nggak tahu apa-apa misalnya bohong ya tapi usaha kalian menjawab apapun pertanyaan saya dan kalian ada masalah umum kami
Yang kedua, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam pembinaan ketua OSIS? Apakah sudah mencerminkan asas demokrasi? Yang ketiga, bagaimana implementasi pengambilan keputusan? Dalam pembinaan ketua OSIS terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah cerdas murni? Dan 5 paragraf ini saya nggak tahu menurut kalian apakah sudah cukup untuk merepresentasikan dari latar belakang yang kalian teliti mengenai pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam bullying. PPT mungkin menurut kalian udah oke, tapi coba kita bertelah pelan-pelan ya. Saya mau bertanya untuk semuanya dari sejawat. Ini kita bahas tentang fenomena bullying. Kenapa kalian pilih pendidikan karakter dibanding ada pendidikan moral dan juga pendidikan yang berkaitan dengan Pancasila? Apa yang melatar belakang kalian mengambil tema pendidikan karakter berbasis Pancasila? Sehingga tahunya kami memasuki yang pertama itu dibentuk dari pertama tidak mengharuskan itu mengenai masalah yang kami bahas dan masalah yang nanti diperbaikin lagi kalau bisa jika ada masalah ini buat poin aja bahwa rumusan masalah kalian itu empat biasa dan atasnya masalahnya kemudian yang memang aja dari kesalahan siswa memang dari identifikasi masalah kalian itu kalian tambahin kalau sebenarnya ini aja nggak apa-apa perlu kalian cantumkan di sini kalau beberapa pertama kali Saya mau nih kalian jelaskan kalau pendidikan karakter ini kalian jelaskan di sekolahnya. Coba bisa nggak kalian uraikan gitu fenomena sebenarnya gimana pendidikan karakter ini yang terjadi saat ini, mungkin secara globalnya, mungkin secara nasional, yang mungkin kalian tahu dari sejarah kalian, sehingga nanti ya lokasi pendidikan kalian. Bagaimana sebenarnya pendidikan karakter saat ini? Yang jawab. kenapa dua sedangkan rumusan masalah kalian perilaku siswa terhadap guru saat itu tidak diambil lagi. mananya Itu yang kami ambil dari identifikasi masalah kalian enggak di sekolah kita masalah kalian satu penelitian kami nomor dan pasti dosennya mengaku kurang terhadap kamu kami pasti ada juga bahwasanya tujuannya sama teman kayak mahasiswa ini menganggap bullying itu kan jadi perbaiki biasa tidak memikirkan dampak kedepannya itu seperti apa. Makanya kami mengambil judul ini pendidikan karakter bahwasanya bagi karakter masing-masing karakter siswa di Indonesia ini harus diperbaiki dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya kami mengambil pendidikan karakter berbasis Pancasila agar dasarnya sesuai dengan Pancasila yang Pancasila itu. Kalian menambahkan? Ambil ketua OSIS di SMA Amin menambahkan jawaban teman kalian maupun juga kami jawab. Ini nilainya ada dari pribadi, hanya mau aja. Kemudian kalau seandainya tulisan latar belakang itu kan tergantung ya, ada yang yang kalau kita kenal khusus sebenarnya itu ada yang khusus umum hidup. Hal ini berarti yang khusus namanya deduktif, khusus umum deduktif. Kalian ya. Oke, berarti kalian boleh misalnya di sini udah oke lah sebenarnya yang dari kalian masuk. Cuma boleh tambah
kalau seandainya ada tentang bullying gitu ya, bullying itu nggak langsung ada di sekolah. Boleh kita jelaskan dulu gimana sebenarnya bullying itu di lingkungan masyarakat secara sosialnya. Kita bahas di lingkungan masyarakat, kemudian juga misalnya di lingkungan luar juga baru ke sekolah, karena kan kalian mungkin di sekolah. Karena di bullying itu bukan berarti dari Indonesia, kemudian juga harus dari Amerika, dari juga apa tentang deduktif yang kalian tahu itu dari unclos play. Kalian masukkan tentang bullying itu sebenarnya gimana? Seperti itu ya. Kemudian boleh tambahkan mengenai data bullying yang terjadi di Indonesia. Karena kalau seandainya kayak secara global gitu ya, yang pasti saya baca bullying yang paling tinggi itu ada kalau di Asia itu ada di negara Korea Selatan. Sampai negara mereka itu menerapkan peraturan bahwasanya siswa yang memiliki indikasi bullying saja bisa masuk ke PNS perguruan tinggi Korea. Jadi boleh masukkan data bullyingnya seperti apa yang terjadi di global di Indonesia. Kemudian saya mau bertanya pada mungkin di luar yang tadi ya, saya mau bertanya pada kalian kelompok dua kalau kata bullying sebenarnya masuk ke kelompok yang bullying. Apa sebenarnya indikator dari dikatakan bullying? Bullying itu kan bukan sih? Ada dua teori yang kami pakai, yaitu teori Aristoteles, John Dewey, dan Robert Adler. Teori Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi itu adalah bullying itu. Apakah saya melibatkan banyak rakyat dalam termasuk keputusan. bullying? Sedangkan menurut John Dewey, demokrasi adalah cara hidup yang menekankan kerjasama, dialog, dan partisipasi aktif. Sedangkan menurut Robert Adler, demokrasi adalah kesetaraan hak, partisipasi efektif, dan partisipasi efektif. Ya, nomor 2. Ini kan kalian mengutip dari ahli, mengutip teori tapi kalau nggak ada boleh maupun secara mental maupun anaknya ada di sini termasuk punya di keluarga tadi itu banyak bagaimana kita menentukan mereka ini baik ya sampai melihatkan sisi dari mereka dari nomor 6 tadi dijelaskan oleh nomor 17 kan menggunakan 3 teori dari Aristoteles, John Dewey sama Robert. Itu kan tentu teori pendapatnya berbeda-beda ya. Nah, bagaimana pada nomor 3 ketiga teori ini nggak saling bertentangan? bullying itu meliputi kekerasan fisik, verbal maupun dapat disimpulkan bahwa verbal maupun psikologi yang mengakibatkan korban tidak korban dalam keadaan rentan dan tidak mampu membela diri sendiri serta bertujuan untuk menghina melukai dan merendahkan korban secara merendahkan korban. Mungkin kan? Soalnya sih ya. Kalau kalian tahu gimana? Sama. Sama kalian kenapa yang kalian jawab? Dan oke, terima kasih dari saya. Ikut dari yang kalian sampaikan itu misalnya kekerasan secara fisik, verbal, juga mental, secara psikis ya. Secara secara psikis. Oke, itu nanti boleh ditambahkan data yang lain sebenarnya bagaimana dari kata bullying itu sendiri sebelum masuk ke kasusnya. Jadi kita tahu apakah sebenarnya perilaku yang terjadi di masyarakat itu juga termasuk dari bullying atau ternyata itu tidak bullying tapi kita malah menafsirkan itu ya kayak kalau kita dengar kayak agen gitu. Jadi memang harus ada indikatornya supaya paham bahwasanya memang dia bullying itu nggak yang seperti kita berdasarkan ada di teori. Kemudian di karena itu dilakukan di PDS ini di mana? Saya menawarkan perspektif yang lebih realistis dengan mengenalkan konsep rasionalitas terbatas Berapa menit kalau dari ini? yang menjadi fondasi utama dari seluruh teorinya. Sementara kalian mengatakan
17, bullying. Apakah bullying itu tinggi di SMP 17 atau gimana? Atau mungkin kalian punya penafsiran sendiri kenapa pilih ini? Saya nggak terima jawabannya gara-gara Bagaimana kalian mempertanggungjawabkan perkataan kalian yang barusan itu yang mengatakan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan bukan sendiri. Sementara di sisi lain ada data-data di kelas memperkenalkan konsep pelajaran itu di digital saya dan mengatasi. Namun gimana karena coba dipertanggungjawabkan berkulit hitam, dia dunia ditaruh di belakang dan selalu dibilang orang bawah sama dia. tadi gimana? Enggak. Jadi secara tidak langsung dia itu termasuk menilai kita itu apakah sebuah penghinaan? Karena dia juga dari bagian wajahnya saya kira dia sudah sering mengalami hal tersebut, sehingga dia jika ada kegiatan dia lebih sering ke belakang. Jika ada kegiatan kelompok dia selalu bagian yang dia 13. Apakah ada ini lain selain itu? Dan juga karena memang di SMP itu bagian tumbuhan tinggi badan mereka berbeda-beda, karena ada yang bagian dia selalu bilang pada temannya itu diri kalau dia SMP itu jangan berhenti sekali dan saya jadi Selain nomor 8 bagaimana cara bertanggungjawabkan itu? Sendiri yang bilang partisipasi itu koleksi. Jadi kawasan itu boleh tambahkan di sini. Rakyat. Sementara saya mengatakan itu terbatas. Itu bagaimana? Kemudian Bukan dari awal memang kajian teori ini saling tumpang tindih. Mungkin saya tambahkan dari pengujian lain. Tapi di sini Dan saya menyoroti beberapa hal. Identifikasi masalah fenomena bullying masih menjadi permasalahan global dalam dunia pendidikan yang berdampak pada perkembangan sosial dan akademik tadi. Kemudian kasus bullying di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan karakter siswa dan komunikasi maksud dari Simon, maksud implementasi dari teori Simon itu dia mengatakan demokrasi itu ada tiga langkah. Yang pertama itu mencari masalah dari pada saat penelitian. Nah, di mana masalah itu adalah kedua ya pencarian solusi. Nah, yang ketiga itu adalah dasar pemilihan yaitu di mana opsi-opsi dari yang ingin menyelesaikan masalah tersebut dipilih salah satu yang paling efektif, yaitu di keputusan akhir, yaitu pada keputusan pemilihan. Nah, maksudnya adalah terbatas karena hanya memilih satu saja solusi yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada sumbernya atau mungkin dari sini dari sini. Jadi kalian nggak tentang saya mendapat kerja apa? Jadi demokrasi masalah kami itu saya membuat dan saya ambil dari latar belakang. Namun dikatakan bahwa manusia tidak selalu mencari solusi terbaik. Tidak, saya takut organisasi yang saya masuk. Tapi kalian bilang demokrasi itu tidak dari masyarakat, dari rakyat. Tapi kenapa kalian apresiasi kalau dari mendidik? Karena dia itu saya nggak masalah kalau pakai AI, juga saya pakai kok. coba dengan Cuman salahnya kalau memang kalian pakai AI tapi 100% copy paste. apa di dalam Cuman di sini ada bedanya. Bullying itu bahasa Indonesia nggak? Bahasa Inggris nggak? Jadi harusnya. Kemudian di pembatasan masalah. Di sini kemudian juga batasan pada implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam mencegah perilaku bullying. Pada siswa ini boleh disinkronisasi. Saya apresiasi untuk masalah pembatasan rumusan dan tujuan itu sama. Batasan satu rumusan satu tujuan satu memang harus seperti itu. Tapi di sini kan rumusan masalah kalian kan bagaimana implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam mencegah perilaku bullying. Tapi batasan bagaimana mencegah perilaku bullying itu pada siswa. Nah, kalau misalnya memang kalian masalah pakai pada siswa, itu kalau misalnya kamu pakai kepada siswa, berarti di batasan masalah itu lebih. Persamaan, perbedaan.
saja dari saya belakang mengenai 21 ini ada Tidak ada istilah di apa persamaan dan perbedaannya. saya rasa cukup saya tanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Alex yang telah menguji di bab 1. Mungkin saran ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Alex bisa kalian masukkan atau Kenapa kalian tertarik menggunakan jurnal ketiga? Apa itu kita jurnal masuk ke ketiga? bab 2 bagian kajian usaha. Ibu mau bertanya, kajian teori yang kalian nanti ada berapa? Penelitian pembuatan produk Pancasila 18. Jadi tidak ada beberapa wujud, lalu yang digunakan 4 kajian teori. Yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan karakter, yang kedua pendidikan karakter berbasis Pancasila, yang ketiga pengertian dan bentuk-bentuk bullying di sekolah, keempat pendidikan karakter. Kenapa kalian memilih ketiga jurnal itu? Pancasila. Tentu kalian melihat adanya relevansi. Tadi Yang kalian betul-betul baca di jurnalnya atau hanya kalian pendidikan karakter berbasis Pancasila. Apa sih sebenarnya Apa pendidikan metodenya karakter yang berbasis ketiga itu? Pancasila itu? Silakan dijawab nomor 20. Di sini kalian bilang Pancasila itu kemudian dengan pendekatan partisipatif ya saya akui di sini ada angka, tapi kan kalau ada angka belum tentu itu kuantitatif. Apa ya? Kalian apa menurut apa metode kalian? Kualitatif. Kenapa kalian memilih penelitian yang mengembangkan dengan metode pendekatan partisipatif? Sementara metode kalian itu Kalian banyak gimana letak menggunakan relevansi? tapi saya tidak melihat grand teori yang kalian pakai. Apakah ada yang bisa menjawab atau saya yang siap? Apa alasan kalian memilih ketiga penelitian itu sebagai penelitian yang relevan? Teori utama. Kan harus ada alasan. Teori Memang itu dasar. tadi satu paragraf loh. Saya cuma nanya aja. Boleh ketua dijawab. Ini Bapak Ibu Menguji, itu salah satu kesilapan dalam penyusunan. Saya tidak membuat ada referensinya, tapi saya mencantumkan di daftar pustaka ini. Kesilapan ini. Apa nama Bisa dipertanggungjawabkan. Kami memakai jurnal. Saya juga tidak meletakkan di satu kajian teori, tapi memang dari jurnal. Alasan kalian menggunakan ketiga dari penelitian 1, 2, 3 sebagai penelitian relevan apa alasannya? Singkat saja. Saya lanjutkan baca.
besar. Lalu pada saat ayat ketiga kami mengetahui bagaimana hubungan antara nilai demokrasi dengan Ada berapa penelitian relevan dengan pengambilan keputusan. Setelah itu kami ingin mengetahui bagaimana implementasi dari siswa-siswi SMA Cerdas Seperti Medan. Setelah kami mengetahui implementasi tersebut, kami juga ingin mengetahui bagaimana tingkat partisipasi atau dalam implementasi terhadap yang ditulis oleh implementasi nilai demokrasi Lina Kamalin, pemilihan ketua OSIS di SMA Cerdas Seperti Medan. dan Nemi pada tahun Berarti kenapa berarti 2014. kalian narasinya cuma bisa saya di sini kalau nanti kosong. Jumlah berdua. Dari siapa yang kalian gunakan untuk membangun kerangka berpikir ini? Tapi seperti ini, ada teori-teori ini. Teori siapa? Yang kalian gunakan untuk membangun? Atau kalian hanya menggambar asal-asalan? Membuat asal-asalan? Tapi saya kerangka berpikir itu berdiri tanpa ada teori itu. Teori siapa? Ada yang bisa membantu? Untuk membuat kerangka berpikir itu harus dinarasikan dulu di sini. Teori yang jauh dari kerangka berpikir ini adalah mana teori itu kelihatan demokrasi. Itu sejalan dengan SMA sama dari kami dari menggerakkan sistem pemilihan ketua OSIS. Kan ini didasarkan dengan demokrasi. Karena bergabung ini, jadi nggak bisa kalian itu hanya seperti ini saja. Harus ada teori oleh muncul kerangka berpikir itu. Itu direvisi. Ini juga di bawah teori yang ada banggar 2 titik. Banggar 2 titik. Ini menjelaskan ini banggar ini. Baru masuk dia di dalam program tadi tentang banggar. Oke. Mungkin sekian dari mereka. Saya mau tanya, materi apa yang paling menarik? Izin menjawab dan menguji kami melakukan metode deskriptif koordinator dengan menggunakan studi kasus. Yang di belakang yang berusaha silakan. Saya mau tanya, kenapa kalian memilih pendekatan dari Kenapa kalian memilih pendekatan kualitatif dengan studi kasus? Yang menggunakan bagusnya kita mesti extract dulu. Maksudnya bagian penelitian relevan. Bagian ketiganya. Menurut ketiganya. Izin menjawab pada kenapa kalian memilih penelitian kualitatif bersifat perspektif dengan studi kasus? Yaitu karena penelitian kualitatif lebih berbasis pengetahuan, lebih terarah atau lebih
silakan. Bagaimana Pak yang membuka perbedaan ini dengan metode kasus, yaitu dalam perbedaan perbedaannya adalah blok kami Izin menjawab dari uji aku menangkap belajar kita di sedikit yang berhubungan dengan studi kasus karena dari penelitian terkait deskripsi kami mampu melihat bagaimana siswa-siswa ini apakah sudah menjalankan sebelumnya asas pemilihan umum atau pemilihan umum, contohnya pemilihan ketua OSIS di SMA Sarjana Pemilihan. Kami melihat bagaimana kasus seperti kasus adanya sebagian siswa yang memilih asal penemanan bukan berdasarkan calon visi dan misi calon. Bisa kedua orang lainnya. Sudah, Pak, ya? Yang lain nggak boleh apa selanjutnya. studi kasus apa yang paling Atau kita berhentikan aja. Kami kasih nilai yang salah. Apa yang menarik di penelitian kalian ini yang membedakan sama penelitian dahulu? Kalau nggak ada yang menarik, saya mulai teliti. Kalau sama aja nya, tinggal copy paste ya kan? Nggak ada yang bisa menjawab. Jadi yang cinta kan itu diam. Penelitian yang relevan itu kan penelitian memang yang sama persis. Di sini beliau menguji ada studi kasus apakah ada kurangnya partisipasi aktif siswa dalam demokrasi. Nah, ketika saat pemilihan ketua OSIS, di mana siswa tersebut Sebenarnya kalau dikatakan relevan kurang dari judulnya implementasi kurang pelajaran berpartisipasi Pancasila. pada saat contohnya pada saat debat mereka kurang Saya rasa itu malah lebih. tanya jawab pada saat debat tersebut dan juga mereka pada saat berkampanye itu kurang kurang berpartisipasi Beda aktif dalam pengisian sehingga kasihannya. memilih anggota sehingga memilih calon anggota ketua Tapi kalau OSIS itu pendidikan mereka karakter, berdasarkan itu pertemuan biasanya saja dan tidak pelajaran. fokus terhadap visi dan misi para calon ketua OSIS tersebut. Apa? Karena kalau menurut saya, ibu nanya apa relevansinya dengan kali kita dulu. Saya tanya dulu apa judul kali ini dengan judul yang relevan, hubungannya gimana? Dari variabelnya aja udah beda. Di sini dia bahas tentang gimana waktu belajar kan, bahas tentang pendidikan karakter. Ini ya, saya nggak mendengar. Implementasi profil pelajaran Pancasila dalam kadar perundungan. Oke lah perundungan. Tapi kalian harus bahas juga yang tentang pendidikan karakter. Jadi jelas ya. Gimana hubungannya? Apa persamaannya? Kira-kira ada nggak? Kecuali jurnal ketiga kalian itu saya rasa sama. Pencegahan bullying oleh pendidikan karakter sama dia. Kalian buat paling belakang. Padahal dari 3 jurnal kalian, jurnal ketiga yang paling awal. Dan Muhammad Taufik. Dua itu ada yang bisa mempertahankan. Alasannya kenapa? Ada Syifa dan juga Ya, jangan jawaban nggak ada di bawah ya, kan? dan juga Davia. Apa alasan kalian pakai dua penelitian relevan itu? Dan itu nggak relevan. Atau mungkin alasan Pak karena ini. Coba jelaskan. Coba.
profil belajar Pancasila dilakukan di luar Tapi kalau kalian kerja jam pembelajaran, berarti sama nggak bisa? Beda. Apa ya? Oke, kalau misalnya bagaimana cara kalian bisa menegakkan setelah apa yang kalian lakukan? di lingkungan sekolah maupun budaya sekolah termasuk juga dari gurunya dan juga dari kehidupan sehari-hari tadi. Jadi kan membawa kegiatan jurnal yang mereka berikan tersebut karena itu pendidikan itu karena itu berada di luar jangkauan penyampaian materi kelas, tapi pun mungkin berdampak bisa saja berdampak pada hal Di jurnal pertama implementasi profil belajar Pancasila dan di sekolah dasar. Iya. Pertanyaan saya, apa yang sama? Tadi kan kamu bilang bahwasanya memang apa sama yang biar dia dapat nih memang karena penelitian lokal itu memang harus sama karena nanti dipakai di pembahasan. Kalau saya nggak sama, di pembahasan kali ini nanti kayak ya gaduh gitu. Ada penelitian? Awas jurnalnya? Nah, kalian nggak baca? Itu dia. Jujur, baca nggak? Apa aja nggak punya ngomong? Oke, kalau saya kan mikir di sini kan populasi sekarang itu memang siswa-siswa SMA 11 dunia dan berarti ini kalian meneliti juga semuanya kan? Semua siswanya itu berapa? Sekarang sampelnya cuma Baca. 9 Yang orang. satu. Kamu? Salah, jumlah siswanya itu ada 100 sekian dan 200 sekian. Padahal kita masih berapa? Mana? Kamu? Kamu? Kamu yang baca. Oke, sekarang mungkin diperbaiki ya metode Baca apa? kan jurnal relevan kalau misalnya implementasi kalau Pancasila dalam mencegah perburuan di sekolah dasar. Saya juga terkait variabel perundingan kalian. Gimana biar profil belajar Pancasila ini untuk mencegah perundungan di Ada sekolah? yang bisa jawab apa variabel perundingan kalian? Seperti yang tadi produk Pancasila itu kan dilakukan selama seminggu di hari Jumat, itu mungkin dapat guru-guru atau melakukan evaluasi atau pembelajaran perlahan di luar sekolah atau di lingkungan sekolah untuk seluruh siswa dalam pemahaman dalam mencegah variabel bebas dan Di penelitian relevan ini, apakah saya implementasi nilai demokrasi. maksud saya di penelitian yang relevan Implementasi bagaimana nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan. bagaimana profil belajar Pancasila ini untuk mencegah perundungan Variabel atau bullying di sekolah bebas dasar? itu implementasi Karena nilai kalau demokrasi saya dalam salah, pengambilan keputusan minimal pemilihan itu ketua OSIS. Sedangkan beda-beda variabel sih, kami ada yang implementasi dia nilai kayak demokrasi bersih-bersih. dalam pengambilan keputusan Nah, pemilihan ketua coba OSIS kita- di SMA Karena dan sekalian mau SMA. penelitian ya dari penelitian, kalian kan baca juga penelitian juga, namanya studi pustaka. Dari bacaan kalian, bagaimana sih profil pelajar Pancasila ini tadi? Bagaimana bentuknya dalam mencegah bullying? Apakah pada saat praktik implementasi nilai demokrasi dalam pengambilan apa yang keputusan dilakukan pemilihan dan OSIS. apa yang Sedangkan pada penelitian itu kami profil pelajar mencatatkan Pancasila? nama sekolah yang kami Apa yang bisa orang dari situ Kami sehingga menuliskan dikatakan di bisa sekolah. mencegah perilaku bullying di SD? Tapi laporan kalian sama isinya apa itu periode bebas sama periode berikut. Apa yang penelitian apa? Dan ini kan maksudnya definisi operasional. Di penelitian apa ini apa ya? Apa aja? Ya, aku terus. Iya. Dikatakan saya apresiasi kalian pertanyaan saya hanya satu pertanyaan saya, kenapa kalian nggak tahu? Ada loh yang konsultasi sama kesimpulan yang ada, kata-katanya pun ada, tapi kan nggak tahu. Kamu lah kan, kamu yang buat faktor itu menurut saya. Walaupun kakak, gak salah meminta maaf. Saya pun mungkin kalau tanya tentang skripsi saya yang relevan, nggak 100% saya tahu, tapi saya tahu apa hubungannya salah satu dengan yang lain. Tiga, apa hubungan jawab pertama sama yang kedua penelitian saya,
bukan karena metodenya, hubungannya apa? Karena metodenya sama tapi bukan ada memang indikatornya. Makanya sebenarnya kalau misalnya penelitian lakukan ada teori. Menurut si A, penelitian lakukan itu seperti ini, yang dilihat itu misalnya kesamaan pada aspek ini, pada aspek ini. Kalian lihat dia nanti. Rupanya kalau misalnya si A ini harus sama nih ininya. Nanti dikatakan sama karena misalnya fokus pada variabel yang sama. Nanti bisa kalian pakai. Ini variabelnya udah berbeda. Implementasi profil dan pendidikan karakter. Yang kedua, peran guru. Udah jauh berbeda kan. Dan masuk ke peran guru. Memang ya pendidikan karakter dilakukan oleh guru. Tapi di sini kan kalian nggak buat peran guru dalam mencegah bullying melalui pendidikan karakter. Contohnya kayak gitu. Kemudian paling relevan nomor 3, coba kalian bantu cari. Iya. Nomor 3 itu pindah ke nomor 1, coba yang relevan nomor 2 dan nomor 3. Kalau memang nggak ada, nggak mungkin kan? Pasti ada. Karena itu saya jawab. Mungkin ini juga ya masukannya mengenai penelitian relevan, banyak-banyak membaca dan hafal. Terakhir, siapa yang bisa menjelaskan atau mengenai tiga kalian? Jadi menurut uji definisi keberhasilan itu bagaimana kami melihat perkembangan dari awal ini dan sampai akhir kami berbasis Pancasila dan definisi upaya keberhasilan itu pencegahan kami melihat bagaimana di UPT apakah siswa-siswa yang 17 melakukan aktivitas atau kegiatan pemilihan ketua seni SMA apakah sudah terlihat di SMP berapa? 100% dilakukan UPT secara betul atau SMP tidak, Negeri 17 dan bagaimana kami melihat SMP Negeri ada partisipasi aktif atau tidak aktif dari siswa SMA penulisan kerangka berpikir. Oke, kalian salah menuliskan nama sekolahnya di situ tertulis SMP Negeri kan di sini kreatif itu sama kreatif itu kan nggak serius. Maksudnya kami kan ada 2 sekolah yang yang pertama itu PT SMP Negeri Amedan sama PT SMP Negeri Tujuh Medan. Namun pada saat saya minta izin kepada PT pemerintah supaya diizinkan karena ada pilihan kelas 9 dan PKA. Karena itu sudah dikerjakan pada saat saya belum menerima konfirmasi dari pihak sekolah. Ada yang observasi kan? Di pas observasi kan diterima. Jadi kami kan bicara Bapak Ibu dan Ibu kami bersama PPM saya observasi bersama 3 rekan saya yang berada di sekolah yang sama. Bagian paling ini yaitu pengertian pendidikan karakter dan sebelahnya pendidikan karakter Pancasila yang disebutkan lagi itu pengertian dan bentuk-bentuk bullying di sekolah dan bagian paling kanan yaitu implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam upaya mencegah bullying. Kemudian dari keempat kajian tersebut kami mengambil itu adalah kesimpulan secara implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam upaya mendapatkan dalam upaya pencegahan bullying di PT Negeri 17. Setelah itu melalui buku jurnal
mendefinisikan bullying itu apa? Ada rujukan, kemudian juga fungsi dari pendidikan karakter, bagaimana nanti kita melihat berbagai itu. Kemudian kerangka berpikir lah. Di kerangka berpikir itu lebih baik sebenarnya di awal itu kalau misalnya kita lihat dari rambu-rambu penyusunan skripsi, penyusunan PKN, itu kan boleh jadi seniman karena semester 4 paling semester 5 musuh proposal diawali dengan sebuah kesalahan atau isu yang atau fenomena yang mengatakan misalnya kalian bahas tentang bullying ya atau yang bullying lah di sekolah, kemudian kalian masuk kepada teori-teori yang kalian pakai kalian kasih teori tadi teori ini tadi saya simak bosan nanya apa apa yang menjadi teori umum kalian atau teori kalian? Kan? Kalian bilang ada. Seharusnya ada itu kalian tambahkan teori tentang mungkin ada yang menjelaskan tentang pendidikan karakter. Jadi nanti gini ya, teori yang kalian pakai itu menganalisis tempat pada pembahasan sesuatu yang kita dapat juga. Jadi misalnya kalian bahas tentang bullying, terus pakai teori A yang mengatakan bahwa pendidikan karakter itu ada 1, 2, 3, 4 salah-salahnya misalnya. Kemudian juga kalian pakai teori tentang bullying dan sini dia mendefinisikan bahwasanya bullying itu adalah 1, 2, 3, 4 supaya kita tahu. Jangan kayak saya bilang dari awal kalau seandainya sesuatu tersebut tidak bully kan, tapi kita kayak nanti ada yang bully dan kita dapat lagi dimulai dari pada tadi adalah implementasi dan demokrasi dalam masalah kemudian urusan itu memasukkan kalian pakai siapa namanya penelitian kami yang pertama adalah kemudian pemahaman siswa terhadap demokrasi dan Pancasila. Yang kedua pendidikan partisipasi aktif siswa pada saat pemilihan ketua OSIS. Ada deskriptor kami yaitu yang pertama pemahaman siswa tentang demokrasi dan nilai Pancasila. Yang kedua pemahaman musyawarah mufakat. Yang ketiga minimnya keterlibatan siswa pada saat menjawab ketika debat. Yang keempat yaitu kurangnya antusias siswa pada saat berkampanye dan instrumennya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Ya manusia, tapi kita 8 loh. Kan 2 kali 8 adalah bisa melihat. Mungkin belum hanya aku bisa orang itu sih kan masih nilainya ya sama-sama pribadi aja jadi tidak ada nilai pokok mohon lagi jadi sama lagi komponen kalian itu aja dari saya wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang diuji oleh Ibu Cina. Oke, untuk indikator pendidikan kalian itu adalah kategorinya siapa? Siapa aja? Berdiri sendiri. Sama Pak? Menulisnya dari bab 2 yaitu teori demokrasi tadi, yaitu teori Robert Adal, yaitu yang dimana teori dia itu yaitu salah satunya masyarakat pada saat demokrasi itu masyarakat harus berpartisipasi aktif, harus berpartisipasi aktif.
konkret pada saat demokrasi. Dengan sampel 8 orang, kemudian kami melakukan dokumentasi dari penelitian kasus. tanggal observasinya, tapi kami berencana 10 Maret. Sebenarnya penelitian itu kayak tadi yang saya bilang, kalau saya lakukan pada teori, jadi dilihat apa salahnya, apa bedanya, apa kurangnya. Di sini pun untuk memiliki nama, kan kalian bukan Google Sensei, kalian kota. Kalau saya penelitiannya langsung kami sampai penelitian, di dalam menulis sampai penelitian, ada juga namanya SD sama verifikasi juga pasti dilakukan ada caranya. nama teorinya. Kalau misalnya penelitian dia kualitatif, ya. Jadi kalau misalnya kualitatif itu namanya non probabilitas atau non probabilitas, ya non probabilitas atau non probability. Kalau kualitatif, kualitatif kan kita non probability.
dia kualitatif. Tapi kalau dia kuanti, dia itu probabilitas. Di mana semua, kalau misalnya semuanya di probabilitas ya, sederhana gini. Kalau di probabilitas, semua orang itu bisa dijadikan sebagai melibatkan penelitian. Tapi mungkin semua karena dalam penelitian kuantitas itu melibatkan populasi seperti yang kalian buat, satuan unit keseluruhan. Misalnya ada sekitar 100.000, mungkin nggak yang seberapa kayak 100.000 orang. Oke, kemungkinan sekarang cuma tergantung teori. Ada juga kan orang 1 juta populasi, bagaimana mungkin tuh? Bagaimana mungkin? Nah, karena dari 1 juta populasi tadi, lahirlah dia namanya sampel. Sampel ini ada rumusnya, pakai hitungan statistik. Bisa ngambil berapa persen? Misalnya 1 juta mungkin 10%-nya berapa orang gitu. Nah, kalau kalian yang kualitatif, kalian menentukan studi kasus. Oke, kalian itu non probability, seperti saya bilang. Kalian punya kalau misalnya non probability, misalnya cara mengambil subjek itu atau pemilihan orangnya purposive sampling itu boleh dikalian cantumkan sini. Purposive sampling, kalian cari yang pelajari apa itu purposive sampling. Sebenarnya purposive sampling itu kalian menentukan orang untuk diwawancara berdasarkan kriteria. Jadi nggak karena 30 orang dalam kelas, terus tiba-tiba 30 terus kalian pilih sendiri. Itu nggak bisa penilaian itu kayak berdasarkan apa yang kalian mau. Gitu, nggak bisa terima kita gitu. Nah, kita mereka ada ilmiah ikutin pedoman teori. Teori itu kan penilaian juga, tapi udah teruji, tidak pernah dilakukan sebelumnya sama ahli. Jadi sangat pakai proses sampling. Jadi misalnya kalian pilih nih, kalian misalnya contohnya kalian kan udah melakukan wawancara, bisa kalian melakukan wawancara dengan pada 8 orang, hanya 8 orang sebagai subjek penelitian kalian. Alasannya kenapa? Ya Pak, karena mereka itu melakukan bullying. Itu kan alasannya. Karena ada memang karakter atau imitator nih, jadi kalian memilih dia gitu. Atau mungkin kalian memilih itu kenapa? Karena dia guru memang yang menyelesaikan usaha kayak dia setiap melakukan bullying, guru yang menyelesaikan. Biasanya ada 3 guru juga karena sama guru. Karena sebenarnya juga guru kita sebenarnya 3 guru itu. Jadi ada indikator dan kriteria tertentu kalian memilih subjek. Itu jangan ya kalian kalau misalnya mata kuliah apa metode pen. Terus kalian bilang karena begini kita lakukan ya. Kalau itu gimana? Gimana? Itu lebih gawat. Oke.
juga aturan referensi ini. Ini dibuat benar-benar satu, akhirnya tahunnya, cara menulisnya. Jadi nggak hanya sama gambar ada yang kita bisa seperti itu. Saya juga bukannya gimana, tapi saya lihat di Kapolda ini nggak ada penelitian. Kami ada pertanyaan tentang materi tersebut. Yang mereka jawab di sebenarnya dari pertanyaan yang kami tanyakan sebelum lalu itu ada kaitan dengan pertanyaan wawancara nih. Setelah pertanyaan tentang materi itu kami tanyakan, lalu kami mencoba secara tercapai. Ini lengkap ya, yang dari fakultas sebagai juga yang dari Data cepat gitu. Gabung saya wawancara. tuh ada sampai observasi sama dokumentasinya ya. Maksudnya dari itu diperoleh dari yang mengikuti lalu sediaan yang bahasan. Menurut kalian itu sudah menjawab dari masalah kalian? Tahu untuk itu kita berapa tahun lagi? Kalian sudah menjawab belum? Tiga. Sudah menjawab enggak semua permasalahan di rumusan masalah itu? Dari kesimpulan yang kami wawancarai dari 9 subjek tersebut, kami menemukan bahwa ketika kami observasi dan mencari mengenai bagaimana penerapan nilai demokrasi di sekolah cerdas murni, ternyata masih adanya mereka memilih berdasarkan teman, bukan visi dan misi. Lalu kami mempertanyakan masih adanya siswa-siswi yang tidak berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua OSIS. Masih ada yang tidak mengikuti semua dalam dalam pemilihan suara tersebut. Nomor 18. Ada pertanyaan yang kamu katakan tadi ada di sini. Saya bilang urusan masalah kalian sudah terjawab. Karena saya lihat di sini tidak ada pembahasan yang mengenai urusan masalah kalian. Variabel kualitatif itu kelihatan loh. Kenapa kalian cantumkan Kuantitatif juga kelihatan. urusan masalah kalian di sini dan kalian bahas? Satu, Harusnya kan pembahasan begini. Dari hasil penelitian kalian, terus kalian kaitkan dengan urusan masalah kalian, terus kalian bahas. Kalian pakai Kalian variabel sama variabel. tidak dicantumkan, berkaitan enggak dengan pembahasan ini. Variabel. Jadi nanti gampang nih nentuin. Di sini benar sih variabelnya. Cuman apa? Data variabelnya. Dan Jadi nanti di lebih pembahasan ke ini seharusnya kalian cantumkan juga. belajar gimana cara Karena buat kan saya bilang distribusi. dari tergabung kalian bilang tergabung tidak ada. Berapa? Seharusnya kalian di pembahasan juga cantumkan Kamu perbedaan berapa? penelitian terdahulu dengan penelitian variabel kalian. kan? Ada perbedaannya. Kamu sini ada masalah. Kamu berapa? Nanti tolong direvisi ya. Money. Ada dua kamu, Oke, dari Pembahasan ini emang murni dari Apa aja? pikiran kalian dari hasil penelitian kalian. Seharusnya kan pembahasan ini juga ada dari mungkin dong tiga di pulau misalnya nggak ada. Apa? Apa tiga variabelnya? Kenapa tidak dicantumkan di sini? Lebih variabel dalam penelitian saya. Yang dari menggunakan Variabel X1 dan X2 di variabel pembahasan ini. ini dibuat ya kayak Tiga itu variabel. Begitu loh enggak? Kamu kira-kira nih? Dalam penelitian variabel. masalah kalian itu kan dibuat, tapi bukan pakai bagaimana. Pilihkan dulu ya. Ya. Kamu juga kan apa tuh? Variabel pertama
kamu. Implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam mencegah perilaku bullying di BPD SMP Negeri 12. Saya ingin bertanya terkait dengan kesimpulan atas perkembangan Izin menjawab ada kesimpulan dari laporan kami itu dari rumusan masalah kami mencantumkan Dengan variabel itu aktif siswa pasti sekian. dengan cerdas menulis Hapus. Tapi di judul memang dimasukkan. Variabel itu kan sebenarnya cuma kalian, tapi nggak usah itu masuk ke hasil pendidikan. Oke. kemudian Kita masuk ke variabel ya, berarti ada. belum Benar sebelumnya sama yang kamu sebutkan. 100% Yang kamu sebutkan. secara sempurna Kita bagian definisi operasional. dari Paham nggak kalian sebenarnya definisi operasional itu apa? bahwa Atau kalian kemudian ketua OSIS di karena di sini kalian buat ada pun definisi operasional balik lagi ke judulnya. ada sebagian siswa yang siap Apa dari definisi hati operasional? masuknya hati nuraninya sendiri untuk memilih calon Definisi itu berdasarkan apa? visi dan misinya. Lalu Pengertian. adanya dampak dari siswa Tambahin nanti sudah sudah melakukan bukan definisi dampak operasional. untuk Definisi operasional variabel penelitian. Kalau misalnya dengan definisi adalah variabelnya adalah karben tadi, berarti yang kalian cari tahu apa? belum sepenuhnya tercapai dan Apa yang kalian cari tahu? Ya, tidak adanya definisi apa tadi? Ya, variabelnya. Ya, kalian berarti kalian cari tahu. dari para siswa. Lalu kalau Pengertian tidak dari ada variabelnya. Jadi misalnya Para di siswa ini kan kalian cuma secara umum. Variabel penelitian merupakan unsur sifat karakteristik dalam bentuk secara cuma kalian jelaskan aja. Yang kami mau itu masukkan variabel penelitian ada pun definisi operasional. Misalnya ada penelitian karakter merupakan dalam itu ada definisi. kemudian ketua OSIS Tapi kan tadi satu. Kalau misalnya nih variabel kalian dua, contoh ya, kalau kalian dua berarti ada x dan y misalnya. Berarti definisi operasional juga ada. Seperti itu dia berurutan. Satu lagi ya, sebelum ke kembali ke dunia. Kita biar kalian tahu, paham nggak sebenarnya kalian untuk masalah ini? Isi kabel ini dari mana dapat isi sebenarnya? Siapa yang jadi? Saya nggak marah kan? Saya nggak jadi. Kenapa ya? Ini dihapus siapa variabel? Indikator indikator variabel dalam fungsi indikator itu mengacu pada teori-teori yang kalian pakai untuk meneliti variabel kalian atau view kalian tadi. Jadi misalnya ada teori kalian pakai pendidikan karakter, jangan pakai pengertian ya. Usah pakai pengertian. Pengertian itu pasti udah masuk di dalam subbab pendidikan karakter. Jadi kalian lakukan ini. Di pendidikan karakter, misalnya contoh, kalian masukkan ke bagian indikator. Misalnya ini pendidikan karakter satu. Nah, yang kedua misalnya apa? Misalnya pencegahan ini berdasarkan teori ya. Saya nggak ada teori kalian, cuma seandainya pencegahan bullying misalnya. Ada misalnya satu teori atau 4 teori. Berarti ada 4 indikator. Nah, di sini. Nah, deskriptor ini dapat dari mana? Itu yang kita tanya sekarang. Deskriptor ini itu pecahan dari indikator tadi. Apa sebenarnya yang kalian kuliti dari variabel tadi? Indikator itu kan berdasarkan ide kalian. Berapa yang kalian makan? Berapa indikator? Nah, kalau saya di deskriptor itu minimal ada berapa deskriptor minimal? Ada dua nih. Jadi misalnya ini 1, ini 2, ini 1, ini 2 minimal ya, maksimal pada 10 besar. Dan terlalu banyak. Nah, udah selesai nih. Dapat tadi kan? Ini 2, ini 2. Sampai di sini juga ini 2, ini 2. Itu dia. Oke, cari instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini kan yang angket, misalnya coba lokal. Bisa dengan cara, lembaga dokumentasi, lembaga observasi. Ini kan dia isi-isi instrumen. Ini kan untuk bertanya, wawancara. Nah, biasanya itu dia masuk kepada pedoman instrumen apa? Dari ini mau bertanya, wawancara. Oke, berarti kalau misalnya wawancara, itu gak usah dibuat instrumen penelitian. Bisa kalian buat ganti jadi nomor
nanti bacanya kami sebagai baca lah misalnya kita buka langsung kalian di sana. Ini kalian buat 8 pertanyaan, ya kan? Jadi kalau seandainya total ini dari 1, dari 2, pertanyaan yang kalian buat dari 1 ini itu 2 juga. Jadi 1, 2. Jadi masing-masing ini 1, minimal 2, ini juga minimal 2 pertanyaan. Jadi nanti kami bisa baca, misalnya contoh untuk indikator variabel yang pertama, indikator pertama dia misalnya di pedoman wawancara nomor urut 1 sampai nomor urut 5. Kami buka 1 sampai 5, oke, ini bahas indikator ini. Kalau misalnya indikator yang kedua, kami buka nih misalnya contoh nomor 8, nomor 10, nomor 15 gitu. Nah ini nanti dia, jadi kami tinggal buka. Nah kalian kan nggak sesuai. Dan indikatornya itu kalau tidak sesuai, berarti tidak ada di kalau enggak, ini kan nggak mungkin dong kalian ngomong lagi Jadi bahwa kami masih kurangnya ini kan berarti pertanyaan nambah karena indikatornya itu juga sama virus kalian. Karena itu kemarin itu udah belajar ke depannya. miskomunikasi Jadi kalian harus sesuaikan. karena kan tugasnya kan dari bagi masing-masing. Jadi ini harus langsung dimasukkan ke laporan dulu, tidak ditanggung dari mana betul atau tidak. Semua teman ya kan kita ada saling menyalahkan dia gitu, oke? Gue jangan nangis, ya udah siap risetnya. Oke, yang lain ada yang mau dokumentasi? Ada dokumentasi kan? Kamu mau bicara? Ada bersedia untuk menguji kelompok kami. Silakan juga minta maaf. Data, display data, dan verifikasi data. Laporan kami ini juga
bully di UPT Negeri 17 karena hal tersebut menunjukkan atau menunjukkan bagaimana menunjukkan bahwa tindakan evaluasi mereka itu bukan saja melalui materi pelajaran. Kami juga mengatakan bahwa pencegahan dari jawabannya yang muter-muter. Jujur ya, kalau baca uang atau kalian pakai kertas dan kertas itu dijawab makanya kamu kamu sendiri pertanyaannya ada di sini ini kemudian apakah kalian mendengar kan kau bertanya dijawab ya sampai kalau ada yang susah. Oke, kalian dengar nggak? Nomor 20 mendengar sampai kalian jawab. Kamu enggak? Oke, gini ya kan kalau kalian kan selama simpel kalian tidak verifikasi ada versi sebagainya itu kan dari hasil yang kalian dengar dari pertanyaan yang diajukan di instrumen kalian itu nggak jauh-jauh dari sini. Kenapa kalian nggak bingung? Gimana lah? Coba pertanyaan. Kalian jawab dari kelas selesai. Kalau satu boleh jawab. Pendidikan karakter di SMP Negeri 17 itu cara apa yang dilakukan oleh guru ataupun nggak guru? Kalau misalnya memang guru kalian mau cari guru? Kalau siswa, apa cara yang dilakukan untuk mencegah perilaku bullying melalui pendidikan karakter? Saat teman saya mulai bertanya, saya samping siswa laki-laki sudah bilang, kemudian dibilangnya katanya kalau misalnya ada yang menjawab, kalau misalnya ada perilaku bullying itu dilaporin ke guru kata gitu. Terus ada siswa lain yang menjawab kayak kalau laporin ke guru jangan dong kata gitu. Makanya dari itu kan kami mengambil jawaban paling tepat dari pertanyaan dari teman saya saudari. Saat Eva bertanya, contoh perilaku bullying yang mungkin berhasil dilakukan di dalam kelas tersebut, mereka bekerja itu adanya di bagian siswa atau di ekonomi keluarga. Saat ini itu contohnya yang sering yang dibilang oleh siswa di kelas saya itu contohnya yaitu mengolok-olok orang tua atau mengolok-olok fisik. Jadi fisik itu kalau fisiknya fisik sendiri, fisik saya sendiri. Hina. Pertanyaan saya belum terjawab. Kalian pernah bantu? Pernah. Bagaimana cara kalian supaya mencegah atau mengobatinya? Membantu. Nah, pertanyaan saya, bullying ini permasalahan sama kayak batu. Bagaimana tadi pencegahannya melalui pendidikan karakter? Apa yang dilakukan?
jawab iya mereka melakukan penghinaan, kan itu jawabannya. Ya kayak obat batuk tadi itu adalah obatnya, apa yang dilakukan dari kalian wawancara, apa peran, makanya salahnya kan ada di guru, wawancara guru. Biasanya guru yang melakukan apa strategi atau mungkin saran atau mungkin ya bisa yang dilakukan mereka untuk mengurangi minimalisir dari bullying, meningkatkan karakter. Seperti apa pendidikan karakter yang diterapkan itu sebenarnya aslinya harus dilakukan kalian. Ada di sini Pak. Tindakan sekolah dalam mencegah perilaku bullying ini adalah merespon laporan dari siswa ketika ada tindakan bullying di kelas. Namun ada beberapa oknum guru yang ketika dilapor itu dia harus seperti itu. Jadi menurut saya tindakan sekolah itu masih belum pas, belum efektif dalam mencegah perilaku bullying. Siapa lagi? Ini memang dilakukan sosialisasi. Yang saya bilang yang dilakukan bukan yang diharapkan. Kalau misalnya sosialisasi diharapkan, lalu kan ada penelitian. Apa yang dilakukan gitu loh supaya ini benar-benar selesai gitu. Kalau selesai lah, tadi setidaknya dicegah kayak obat batuk tadi. Bukan seharusnya diberi obat batuk, seharusnya diberikan sosialisasi bukan. Karena kan ada penelitian yang bilang Angel tadi, teman kalian, itulah obatnya dengan direspon. Ada nggak yang lain selain respon? Ya walaupun gurunya ada yang asuh menurut guru Maria. Sebatas itu aja. Yakin ya seperti itu. Oke, ini pembelajaran ya ke depannya. Untuk depannya mohon aware sama diri sendiri. Guru itu harus diwawancarai kalau misalnya di sekolah. Walaupun kalian pendidikan kuantitatif sekalipun, kalian perlu observasi atau observasi. Kalian tanya gurunya gimana sebenarnya implementasinya. Pendidikan karakter, walaupun nggak wawancarai nanti, tapi kalau observasi kalian tahu sebenarnya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau untuk ini itu saya juga ada nonton bertanya. Oke, mungkin dari saya mengenai bab 4. Bab 5 itu simpel. Tujuan pendidikan ada berapa? 1. Dan ragu. Tujuan pendidikan ada 1. Itu yang menjawab dari kesimpulan. Itu harus terjawab. Selanjutnya silahkan salah sempurnakan berdasarkan pengetahuan Anda. Dari mana? Minimal ketentuan. Tahu kan? Enggak nanya. Memang udah banyak oke lah. Cuma gini, cuma ada yang kayak caps lock. Jangan di copy di paste, males ngerti lagi. Itu kalau di caps lock. Itu kok. Kecuali memang tadi nama jurnalnya Janita, ya kan itu kan memang singkatan. Soalnya jalan-jalan kan, itu masih di itu ada di caps lock yang Janitanya. Tapi jurnal ini kan karena itu bukan begitu.